Shalom. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Senin 19 Februari 2024. Untuk itu, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dalam bahasa Batak, gari obuk di ulumuna sudido dibilangi. Unak kamu tahutan, umanga dohamu sian aporik torop. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar rambut adalah mahkota. Kenapa? Karena bentuk dan warna rambut sangat mempengaruhi penampilan seseorang. Begitu rambut mulai memutih, kesan kepada seseorang, dia sudah semakin tua. Sehingga seseorang mengecat rambut yang akhirnya terkesan lebih muda lagi. Tidak sedikit biaya yang kita keluarkan hanya untuk memelihara rambut kita. Inilah pertanda sangat istimewanya kehadiran rambut untuk kita. Namun pada sisi lain, walaupun rambut adalah sebuah kebanggaan seseorang, baik keriting, lurus, atau ikal, adakah di antara kita yang mengetahui seberapa helai rambut yang di kepala kita? Tidak ada seorang pun yang tahu berapa helai rambut ada di kepala kita. Namun Tuhan tahu. Bukankah Dia adalah Allah yang begitu menakjubkan? Jika rambut di kepala kita saja tidak terluput dari perhatiannya, akankah Ia melupakan kita? Akankah Ia menarik tangannya saat kita berserah hati dan memohon pertolongannya? Akankah Ia menutup telinganya sehingga Ia enggan mendengar rintihan hati kita? Dan lagi, jika Tuhan mengingatkan bahwa seekor burung pipit yang berharga sangat murah pun tidak dilupakannya, akankah Ia melupakan diri kita yang telah dijadikannya serupa dan segambar dengannya? Percayalah, Ia tidak sanggup melupakan kita. Yesus mengingatkan kita untuk tidak khawatir akan hidup kita. Orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dan orang yang khawatir adalah orang belum mengenal benar siapa Allah itu dan bagaimana kuasanya. Mengapa kita harus ragu dan khawatir padahal Tuhan di pihak kita? Mengapa kita harus khawatir apakah Tuhan kita kurang baik dan kurang memperhatikan kita? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita memang merasa seolah-olah Tuhan tak memberikan perhatian pada hidup kita. Kita berpikir kalau Dia tidak melihat masalah yang muncul atau menyadari bahwa kita membutuhkannya, sama seperti burung yang kita anggap tidak berharga. Lalu kita mulai bertanya, kenapa Tuhan seolah tak ikut campur dalam hidupku? Kenapa Tuhan tidak melakukan ini atau melakukan itu untukku? Kebenarannya adalah Dia sungguh sangat peduli atas hidup kita. Dia benar-benar peduli dengan semua masalah kita. Dia tetap bekerja, mendengar doa kita, dan memenuhi semua kebutuhan kita. Yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah tetap fokus dan tetap bekerja. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam pengajarannya berkata, "Jangan khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta dalam hidup ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Percayalah dan berserah kepada Tuhan. Carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus selalu ada di balik semua kekhawatiran dan perjuangan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, jangan khawatir. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, yang mengetahui segala masalah hidup kami, bahkan rambut di kepala kami, Engkau tahu jumlahnya. Sertai kami untuk yakin bahwa Tuhan selalu beserta kami dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.